balik lagi sama kita bertiga. Gue Natalia, Gue Sofi, dan gue Kenya. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dari sebelum-sebelumnya nggak pernah kita bahas nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak ya? Jadi hari ini kita bakal bahas sains yang bertema radiasi elektromagnetik. Oke, bisa kita mulai dari Nata dulu kali ya. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya tuh definisinya tuh apa sih? Kira-kira boleh jelasin kali ya Sob, apa definisi dari radiasi elektromagnetik itu sendiri? Nah, jadi radiasi elektromagnetik itu suatu objek bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu objek yang mempunyai muatan listrik. Nah, jadi itu dia teman-teman pengertiannya. Terus katanya tuh radiasi elektromagnetik ini tuh dapat menyebabkan pencemaran. Bener nggak sih Kenia? Tapi kayaknya ya, kalau dari yang kita tahu kayaknya bener deh. Karena dilihat dari sisi yang sekarang ini yang banyak, radiasi elektromagnetik ini benar adanya bisa menyebabkan pencemaran. Jadi gitu ya Ken. Terus pencemaran ada apa aja sih? Nah, pencemaran itu ada pencemaran udara, air, tanah, cahaya, sama pencemaran lingkungan. Nah, jadi di sini kita bakal jelasin satu-satu dari semua pencemaran. Kita bisa mulai dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini merupakan pencemaran masuknya zat-zat berbahaya ke dalam atmosfer, yang mana kita tahu ini juga dapat membahayakan para makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, di sini kita juga mempunyai potongan video klip mengenai adanya pencemaran udara di Indonesia. Ini dia videonya. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan. Next, itu ada pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini itu maksudnya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan. Nah, kita tuh ada sedikit cuplikan tentang kasus pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Ini dia videonya. Ini kita udah mulai. Ini jam berapa kita mulai? Jam 10-an. Setengah 10. Sekarang Mau jam 2. jam 2 belum kelar-kelar. Sangat Nah, habis itu yang ketiga ada juga pencemaran tanah. Pencemaran ini juga dapat mengganggu kualitas tanah ya teman-teman. Ini videonya mengenai pencemaran tanah di Indonesia. Hadir sebagai tempat penampungan limbah ibu kota. Tempat ini begitu disesaki banyak sampah. Terdiri dari jutaan ton yang menjulang hingga puluhan meter. Bau menyengat dan segerombolan lalat menjadi penghuni setia di atasnya. Lalu yang keempat ada juga pencemaran air. Pasti teman-teman semua udah gak asing sama yang namanya pencemaran air. Nah, kita juga tahu kalau pencemaran air ini dapat mengganggu kualitas air serta kenyamanan orang yang memakai air tersebut. Jadi di sini juga kita memiliki potongan-potongan video mengenai adanya kasus mengenai pencemaran air di Indonesia. Ini dia videonya. Lalu selanjutnya ada pencemaran suara. Gimana ini tuh dapat mengganggu kenyamanan kita nggak sih guys? Terus ini tuh ada contoh pencemaran suara, yaitu arus mudik yang melancar. Ini dia videonya. Kemacetan tersebut terjadi selama 2,5 jam pada Jumat 5 April 2024. Adapun kemacetan tersebut didominasi oleh sejumlah kendaraan pribadi. Diketahui demi untuk menghemat kendaraan mereka, para pemudik memilih untuk mematikan mesinnya. Hal itu dikarenakan di jalan tersebut sangat macet parah.
Nah, habis itu yang terakhir ada pencemaran cahaya. Mungkin seperti yang kita tahu di perkotaan itu banyak banget cahaya buatan yang berlebihan. Berikut ini contoh seperti gedung-gedung pencakar langit. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah cukup jelas belum dari semua penjelasan mengenai pencemaran-pencemaran ini? Jadi kalian aku masih yakin buat mencemari lingkungan ini? Nah, jadi Ini juga bisa jadi motivasi kalian untuk menjaga dan melakukan hal yang bersifat menjaga alam ya teman-teman. lalu dilanjut, kita juga memiliki topik mengenai Pemanasan global. ya pemanasan global. Bener tuh Nata. Yap. Jadi Sophie, kalau kita lihat sekarang banyak gak sih yang kayaknya jadi topik perbincangan dari seluruh dunia mengenai globalisasi ini? Iya, bener banget tuh Ken. Nah, boleh dong kira-kira dijelasin apa sih? Pemanasan global Ya. itu sebenarnya. Iya, Kita tuh betul. penasaran banget gak sih? Nah, jadi pemanasan global atau yang biasa disebut global warming itu suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Nah, terjadinya pemanasan global itu bisa jadi ada penyebabnya nggak sih? Apa tuh kira-kira kan penyebabnya? Bener tuh. Kalau dari penyebabnya, ini ada pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, efek rumah kaca, variasi matahari, pembakaran gas alam, bahkan juga penggundulan ya teman-teman semua. Tapi dari dibalik ini semua, yang pasti kita masih punya solusi dong. Kita nggak pernah terlambat gak sih Nat buat punya solusi? Apa sih Nat? Kira-kira solusinya apa sih Nat? Nah, jadi solusinya itu kita menggunakan energi alternatif, ya, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, melakukan reboisasi dan penghijauan. Nah, kita juga akan menampilkan potongan video klip mengenai pemanasan global ini. Masih selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di Kutub Utara. Nah, jadi itu video tentang global warming ya guys. Sekarang kita tuh melanjut materi kita yang terakhir banget nih. Nah, jadi materi terakhir kita adalah 7 spektrum guys. Apa tuh Sophie? Sebutin. Nah, 7 spektrum ini terdiri dari sinar gamma yang pertama. Habis itu ada sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, sama yang terakhir gelombang radio. Nah, lalu di sini kita juga mempunyai yang namanya rumus untuk menghitung nilai panjang gelombang dan juga frekuensi, teman-teman. Nah, jadi kita bakal munculin fotonya di sini. Ya. Jadi itu adalah rumusnya. Coba sebutin kan rumusnya. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Lambda sama dengan panjang gelombang dalam kurung M. Terus habis itu C sama dengan cepat rambat gelombang atau meter per second. Terus F sama dengan frekuensi atau hertz. Nah, rumus ya. Di sini 1 per F sama dengan T, yang mana T ini merupakan periode atau dalam kurung S. Nah, lambda sama dengan C dikali T. Nah, teman-teman, selanjutnya kita juga bakal ngasih tahu kalian mengenai radiasi elektromagnetik yang kerap banget sebenarnya deket sama kehidupan kita. Tapi kayak kita ini nggak sadar gak sih, ya nggak sih Nat? Masalah itu ada ya di kehidupan kita. Iya. Ada. Aku baru tahu. Sering banget. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Kira-kira Nat, kalau dari lu sendiri deh, pernah nggak sih lu di rumah atau di mana gitu berhubungan sama ini? Kalau Coba gue lu kasih pikir lagi ya, kayak gue pernah deh kan. Kayak contohnya kalau gue kemarin gue nonton film di TV gue, itu termasuk gak sih? Iya. Itu kalau nggak salah, kalau menurut pengertiannya yang 7 spektrum tadi, itu termasuk gelombang radio.
Bener banget, ya. Salah satunya itu ya teman-teman. Pasti teman-teman semua sering ataupun pernah dong nonton TV di rumah kalian. Nah ternyata itu tuh termasuk kegiatan radiasi elektromagnetik yang termasuk dalam Gelombang radio. Ya, gelombang radio. Nah, lalu selain itu juga ada yang kedua dari aspek kecahayaan. Kalian pasti nggak bakal bisa hidup dong tanpa cahaya di rumah kalian kalau malam gelap gulita. Masa ya kamu gelap-gelapan? Nah, yang kedua nih kira-kira kita tanya kali dari Sophie ya. Sophie, kamu pernah nggak sih punya pengalaman soal ini dalam kehidupan kamu? Biasanya gue tuh sering banget pakai lampu di rumah buat penerangan sehari-hari gitu biar gak gelap. Iya bener. Terus itu termasuk apa sih kira-kira? Nah kalau itu tuh termasuk ke dalam gelombang sinar ultraviolet. Oh iya bener ada hubungannya. Nah kalau yang ketiga ini tuh Kalau berdasarkan menurut lo gimana tuh kan? Iya, kalau yang ketiga ini berdasarkan kehidupan aku sendiri. Iya. Nah, jadi yang ketiga ini ada dalam bentuk kesehatan teman-teman. Siapa sangka radiasi elektromagnetik dapat berpengaruh terhadap kesehatan juga. Apa tuh contohnya? Gimana tuh? Jadi- Coba cerita dikit boleh. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu kakek aku ini dibawa ke rumah sakit karena dia harus melakukan yang namanya tuh ini ya scanning badan atau kayak iya kalian tahu ronsen namanya. Oh, Kalau iya, yang iya, tahu ronsen. ronsen. Dan ternyata di dalam kesehatan ini itu tuh menggunakan sinar X teman-teman. Yang mesin ronsen ini menggunakan sinar X. Nah ini tuh dapat untuk mendiagnosa penyakit dari si orang tersebut. Nah jadi itu yang ada kejadiannya di aku kali ya dengan adanya ini radiasi elektromagnetik ini kira-kira itu aja sih yang bisa aku kasih tahu. Gitu aja. Jadi mungkin teman-teman ini aja contoh dari radiasi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari kita yang ternyata ada loh dalam kehidupan kita. Iya ternyata banyak loh teman-teman. Mungkin kalau kalian telaah lebih dalam juga di kehidupan kalian itu banyak banget. Kalian sadari banget sih. Karena sejujurnya kita hidup berdampingan, ya kan? Nah teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa kita jelaskan mengenai ini. Dengan dampak sehari-hari kita dari radiasi elektromagnetik. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif daripada radiasi elektromagnetik. Jadi guys, dampak positifnya itu kita ternyata bisa berkomunikasi lewat televisi, lewat radio, bahkan telepon seluler. Ada apa lagi sih Sob? Bisa pakai sinar laser yang digunain untuk pemotongan dan pengelesan. Nah, terus yang ketiga kita juga dapat menggunakan wifi kayak yang Nathan bilang tadi untuk komunikasi. Nah, jadi gitu teman-teman. Tapi kira-kira dampak positif tuh gak lengkap gak sih kalau ada dampak negatif? Iya bener banget, dampak negatifnya juga ada dong pasti. Nah salah satunya itu guys, kalau kita menggunakan sinar ultraviolet yang berlebihan itu bisa menyebabkan kanker kulit loh. Terus juga bahkan kita bisa katarak. Iya gak sih? Itu lumayan parah juga ya? Parah banget. Coba ada apa lagi sih kan kira-kira? Nah, kalau untuk dampak negatif yang kedua itu bisa dapat dari sisi psikologi, yang mana ini juga dapat menyebabkan kekhawatiran berlebihan terhadap radiasi. Ini kalau emang udah kelamaan kayaknya cukup parah juga. Iya sih, gangguan mental juga jadinya. Coba Sob, lu kan belum ngomong Sob, apa tuh Iya, Sob? apa tuh Sob? Harusnya paling gong sih. Iya. Habis itu yang terakhir itu ada meningkatnya polusi dari elektromagnetik. Nah, ini juga guys, kalau kita kayak kebanyakan pakai elektromagnetik di dunia kita nggak sih? Iya benar, itu jadi kayak makin polusi, makin Makin rame, banyak makin polusi. rusak. Ya, Wah, kayak kacau makin- sih. Nah, jadi kita kayak mungkin secukupnya aja kali Iya, ya. iya. Oke teman-teman, gak terasa ini sudah di penghujung acara, yang beneran penghujung acara ya, Iya, Sofina. bener banget. Iya bener banget Iya. Ken. Jadi semoga kita bertiga berharap semoga materi radiasi elektromagnetik Bisa yang kita bermanfaat sama share- kalian dan semoga juga Yes. kalian pada ngerti sama penjelasan kita-kita ini Iya. guys. Nah, untuk kalian yang mau bertanya atau menambahkan, kalian bisa langsung nanti di kita aja ya langsung. Ya, langsung samperin kita. Iya, langsung tanya ke kita aja. Ya, kalau ada yang belum kalian ngerti, kayak langsung tanyain aja sih. Iya. Oke, sekian dari kita.
Gue Natalia. Gue Sofi. Dan gue Kenia. Kami pamit undur diri. Nah, abis itu radiasi dari menara telekomunikasi juga bisa memengaruhi satwa liar. Satwa liar? Angkat dong. Sekian dari kami, gue Kenia. Gue Sofi. Gue Natalia. Lu ngomong apa sih? Ya udah. Rasiolet. Gue Kenia. Gue Sofi. Gue Natalia. Makasih Firza. Big thanks to Firza. I love you.